Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Hajime Moriyasu tiba-tiba muncul di tengah laga krusial. Pelatih Jepang sampai berani bilang begini soal peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Patrick Kluivert bisa buktikan? Tegas. Kepada media Belanda, Ula Romeni akui tak sabar main buat timnas Indonesia usai resmi dinaturalisasi dan akan lakukan hal ini demi bisa beri yang terbaik untuk Garuda. Alarm bahaya untuk Australia? Benar-benar di luar dugaan. Meski sudah sah jadi WNI, FIFA dan AFC kompak larang Emil Audero, Dean James dan Joey Plupesi untuk bela timnas Indonesia hadapi Australia jika situasinya seperti ini. Simak kabarnya yang bikin kaget. Mengejutkan. Garuda harus siap-siap. Ancaman nyata bagi timnas Indonesia. Bahrain bernafsu tumbangkan semua rivalnya termasuk pasukan Patrick Kluivert, sampai akan lakukan langkah gila ini demi penuhi ambisi. Wah gila, kejutan super spesial yang bikin bahagia. Cetak brace di laga Semen Padang versus Persib Bandung. Patrick Kluivert panggil Beckham Putra ke timnas Indonesia? Cerdas. Inilah alasan kenapa pilihan Patrick Kluivert yang tunjuk Septian Bagaskara untuk gantikan Ragnar Oratmangoen adalah langkah yang sangat bijak untuk lawan Australia dan Bahrain. Asli bikin takjub. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Hajime Moriyasu tiba-tiba muncul di tengah laga krusial. Pelatih Jepang sampai berani bilang begini soal peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Patrick Kluivert bisa buktikan? Omongan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu soal peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 bisa diwujudkan Patrick Kluivert? Hajime Moriyasu merupakan salah satu pelatih yang pernah memprediksi soal peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Ucapan tersebut disampaikan Hajime Moriyasu saat Jepang bertemu timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 16 November 2024. Pada laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Samurai Biru berhasil menang telak 4-0. Gawang Garuda yang dikawal Martin Paes dibobol oleh gol bunuh diri Justin Hubner, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Yukinari Sugawara. Usai pertandingan, Moriyasu menyebut bahwa timnas Indonesia punya kualitas untuk bisa tampil di Piala Dunia. Menurut saya, Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, kata Moriyasu selepas pertandingan. Moriyasu pun menyinggung soal peran besar Shin Tae-yong yang pada pertemuan tersebut masih membesut timnas Indonesia. Menurutnya, Shin Tae-yong berhasil meramu tim dengan sangat baik meski memiliki waktu yang relatif sangat singkat. Namun, saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad, ucapnya. Selain itu, dia menyinggung soal kesulitan STY yang harus meramu para pemain naturalisasi baru agar bisa tampil kompak. Itu membuat sulit bagi skuad berlatih karena waktu persiapan sempit. Namun, terlepas dari itu Shin Tae-yong melakukan tugasnya dengan baik. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasakan lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ucapnya. Mampukah Patrick Kluivert bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia seperti prediksi Hajime Moriyasu? Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih akan melakoni laga debutnya saat menghadapi Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Menghadapi dua pertandingan itu, Patrick Kluivert telah mengumumkan 27 pemain sementara untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu masih mengandalkan muka-muka lama seperti Martin Paes, Jai Itzes, dan Ragnar Oratmangoen. Namun, dia memutuskan untuk mencoret beberapa pemain yang sebelumnya selalu menjadi langganan tim nasional seperti Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam. Meski demikian, dia mendapat tambahan amunisi baru dalam diri Ula Romeni yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI.
Selain itu, PSSI baru saja menuntaskan proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi. Ketiga pemain itu masih menunggu perpindahan federasi sebelum sah secara aturan membela timnas Indonesia. Jika melihat pernyataan dari Moriyasu yang menilai Indonesia perlu menaturalisasi beberapa pemain tambahan berkualitas, peluang untuk lolos semakin terbuka lebar. Tegas, di depan media Belanda, Ula Romeni akui tak sabar main buat timnas Indonesia usai resmi dinaturalisasi dan akan lakukan hal ini demi bisa beri yang terbaik untuk Garuda. Alarm bahaya untuk Australia? Usai resmi dinaturalisasi dan menjadi WNI, Ula Romeni akui tak sabar untuk melakukan debut bersama timnas Indonesia di ajang FIFA. Ula Romeni resmi merampungkan proses naturalisasi dan menjalani sumpah WNI pada 8 Februari 2025 lalu. Dirinya bersama dua pemain muda berdarah Indonesia lainnya, yakni Dion Marks dan Tim Gepens, mengambil sumpah WNI di London, Inggris. Setelah resmi menjadi WNI, tak berselang lama PSSI pun merampungkan proses perpindahan Federasi Ula Romeni dari KNVB ke PSSI. Oleh sebab itu, Ula Romeni pun secara sah bakal bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang resmi FIFA. Menurut jadwal yang ada, pertandingan resmi paling dekat yang bisa diikuti Ula Romeni adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan Maret ini. Di ajang tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan bakal bertemu Australia pada matchday ke-7 serta Bahrain di matchday ke-8. Skuad Garuda lebih dulu bertandang ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Kemudian 5 hari berselang, barulah timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga tersebut, Ula Romeni yang masuk dalam daftar 27 pemain di skuad sementara timnas Indonesia merasa tak sabar untuk bisa menjalani pertandingan debut bersama skuad Garuda. Dilansir dari wawancaranya di media Belanda, ESPN NL, striker Oxford United ini mengaku sangat menantikan pertandingan perdana sebagai WNI. Melawan Australia adalah pertandingan pertama di jendela internasional mendatang. Saya sangat menantikannya, ucap Ula Romeni. Selain tak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia, Ula Romeni juga memuji fanatisme para supporter tanah air dan antusiasme untuk mendukung skuad Garuda. Begitu juga ketika saya berada di sana. Begitu besar antusiasme terhadap sepak bola di sana. Itu luar biasa, tambahnya. Kehadiran Ula Romeni sendiri memang diharapkan bisa jadi senjata baru timnas Indonesia untuk membongkar pertahanan lawan. Secara statistik, penampilan mantan bintang FC Utrecht ini terbilang cukup apik sebagai juru gedor. Menurut data Transfermarkt, disebutkan bahwa Ula Romeni telah mencetak 14 gol dari total 82 pertandingan di kasta teratas Liga Belanda sepanjang karirnya. Benar-benar di luar dugaan. Meski sudah sah jadi WNI, FIFA dan AFC kompak larang Emil Audero, Dean James dan Joey Plupesi untuk bela timnas Indonesia hadapi Australia jika situasinya seperti ini. Simak kabarnya yang bikin kaget. FIFA dan AFC melarang Patrick Kluivert menurunkan Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi, meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, di laga lawan Australia jika hal ini terjadi. Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi telah resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah kewarganegaraan. Pengambilan sumpah Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi dilakukan di Kedutaan Besar Indonesia untuk Italia di Roma, Senin, 10 Maret 2025, waktu setempat. Dengan demikian, ketiganya tinggal selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga pemain tersebut harus menunggu perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, ke PSSI untuk Emil Audero dan Joey Plupesi serta Dean James dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Jika berjalan lancar, Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi bisa tampil untuk skuad Garuda saat menghadapi Australia. Pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Hanya saja,
Ketiga pemain tersebut bisa saja batal membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain jika tidak mampu memenuhi aturan FIFA dan AFC ini. Perpindahan federasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi harus sudah selesai sebelum Kamis, 13 Maret 2025. Tanggal tersebut juga merupakan batas akhir dari pendaftaran pemain setiap kesebelasan kepada FIFA dan AFC. Sementara itu, Patrick Kluivert sudah memanggil 27 pemain yang akan berjuang bersama timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Dalam daftar yang diumumkan, tidak banyak perubahan dilakukan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Pemain-pemain seperti Martin Paes, Jai Itzes, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand masih dibawa oleh Patrick Kluivert. Hanya ada 2 nama baru yang dipanggil oleh ex-bomber Barcelona itu, yaitu Septian Bagaskara serta Ula Romeni. Selain itu, Patrick Kluivert mencoret beberapa pemain yang sebelumnya sudah menjadi langganan timnas Indonesia seperti Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman. Di luar 27 nama yang dipanggil itu, Patrick Kluivert memasukkan Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi. Ketiga pemain tersebut akan menjadi bagian dari timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain jika proses naturalisasinya tuntas tepat waktu. Mengejutkan, Garuda harus siap-siap. Ancaman nyata bagi timnas Indonesia. Bahrain bernafsu tumbangkan semua rivalnya termasuk pasukan Patrick Kluivert, sampai akan lakukan langkah gila ini demi penuhi ambisi. Timnas Bahrain bernafsu mengalahkan semua rivalnya termasuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. The Reds, julukan Bahrain, akan melakoni 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026. Dalam 2 laga terdekat, Bahrain akan menjalani pertandingan tandang melawan Jepang dan timnas Indonesia pada 20 serta 25 Maret 2025. Mereka bertekad untuk menyapu bersih semua laga sisa dengan kemenangan termasuk saat melawan Jepang dan timnas Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali oleh pelatih kepala tim nasional sepak bola senior putra pemenang Piala Teluk 2024 itu, yakni Dragan Talajic. Talajic mengatakan sekarang saatnya bagi Bahrain untuk maju dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu mewujudkan impian mereka. Secara tegas, dia dengan berani mengklaim bahwa Bahrain akan memenangi 4 pertandingan terakhir mereka di tahap kualifikasi ini. Pesan ini, tentang memenangkan semua pertandingan tersisa, anak-anak saya sudah mengetahuinya, kata Talajic, dikutip dari GDN Online. Kami datang ke sini untuk melakukan persiapan melawan Jepang dan Indonesia dengan hanya satu tujuan di kepala kami. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, tambahnya. Tentunya, ini harus menjadi bahan perhatian bagi timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert untuk lebih berhati-hati. Adapun, Talajic merasa senang dengan suasana dalam tim saat mereka berkumpul untuk pertama kalinya sejak di Piala Teluk pada Januari lalu. Saya sangat senang. Saat kami menjalani pelatihan pertama, saya melihat anak-anak saya begitu bahagia bisa bersama, jelas Talajic. Ini adalah pemikiran keluarga, dan saya sangat bangga dengan mereka. Kemarin latihannya menyenangkan. Hanya sedikit dan hari ini kami berlatih sedikit lebih keras, katanya lagi. Saya sangat senang karena selama bulan suci Ramadan, mereka datang ke latihan dengan kesabaran yang nyata untuk bekerja keras, papar dia. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa beberapa pemain saat ini mengalami masalah ringan tetapi diharapkan pulih sepenuhnya. Tepatnya menjelang pertandingan melawan Jepang pada 20 Maret dan Indonesia pada 25 Maret. Kami mengalami beberapa masalah kecil, tetapi tidak ada yang serius, jelasnya. Saya berharap semuanya akan selesai dalam 1 atau 2 hari lagi dan semua orang akan siap untuk pelatihan, tambahnya. Skuad Bahrain berisikan 26 pemain termasuk sang bintang Mohamed Marhon, Komail Al-Aswad, Mahdi Abdul Jabbar, Mahdi Humaidan, hingga Ali Madan. Saya menunggu Marhon dan Komail. Mereka adalah pemain terpenting bagi kami dan insya Allah mereka akan datang tanpa cedera, tutup Talajic. Wah gila, kejutan super spesial yang bikin bahagia. Cetak brace di laga Semen Padang versus Persib Bandung. Patrick Kluivert panggil Beckham Putra ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diminta panggil Beckham Putra Nugraha yang berhasil mencetak brace di Persib Bandung.
Beckham sedang menjadi sorotan usai berhasil mencetak 2 gol di laga lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025 Semen Padang melawan Persib. Pertandingan antara Semen Padang melawan Persib berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada Senin, 10 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, Mawung Bandung sempat tertinggal lebih dulu melalui gol penalti yang diciptakan Bruno Gomes pada menit ke-37. Namun, tim besutan Bojan Hoda itu berhasil membalas melalui gol Tirone Del Pino, 63, Adam Alis, 65, dan Beckham, 75-86. Kemenangan ini membawa Persib semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 57 poin dari 27 pertandingan. Persib unggul 8 poin dari Dewa United di peringkat kedua, yang pada laga lain ditaklukkan Borneo FC dengan skor 0-1. Salah satu pemain yang penampilannya paling menonjol di pertandingan melawan Semen Padang melawan Persib adalah Beckham. Tambahan 2 golnya di laga melawan Semen Padang membuatnya telah mencetak 5 gol dan 2 assist untuk Pangeran Biru musim ini. Netizen pun mulai menyuarakan agar Beckham dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia berkat performa apiknya bersama Persib. Buka mata Patrick. Beckham bisa membantu soal penyerangan. Enggak ada yang lebih baik skill pemain lokal selain Etam, tulis akun Instagram Reski243. Beckham sebenarnya layak masuk timnas senior, tulis akun Instagram Engsuhendar23. Menurut gue pribadi, pemain ini, Beckham, harus dikasih peluang ke timnas walaupun dimulai dari kelompok umur. Dia muda dan potensial, kata akun Instagram Oscar_Duk WLT0122. Sementara itu, Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 27 pemain untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Daftar pemain tersebut masih bisa bertambah jika proses perpindahan Federasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi tuntas. Ketiganya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Roma, Italia, pada Senin, 11 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Batas pendaftaran pemain untuk Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi agar adalah 13 Maret 2025 mendatang. Cerdas. Inilah alasan kenapa pilihan Patrick Kluivert yang tunjuk Septian Bagaskara untuk gantikan Ragnar Oratmangoen adalah langkah yang sangat bijak untuk lawan Australia dan Bahrain. Asli bikin takjub. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan bertandang ke Sydney Football Stadium Australia pada hari Kamis, 20 Maret 2025. Menjelang duel penting kali ini, Timnas Indonesia yang tampil bersama dengan pelatih baru Patrick Kluivert harus kehilangan 2 pemain andalannya, yaitu Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner yang absen karena akumulasi kartu. Alhasil 2 pemain ini tidak bisa dimainkan melawan Australia dan baru bisa diturunkan saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Guna menggantikan posisi Ragnar Oratmangoen sebagai penyerang, ada beberapa opsi yang bisa dipanggil pelatih Patrick Kluivert, diantaranya Septian Bagaskara. Septian Satria Bagaskara lahir di Kediri pada 26 September 1997. Septian menjadi salah satu striker lokal yang menonjol di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Pemain Dewa United ini dinilai pantas mendapatkan panggilan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran sudah menyumbangkan 7 gol dan 1 assist untuk Dewa United musim ini. Mantan pemain Rans Nusantara FC itu masuk ke dalam 2 pemain Indonesia yang masuk daftar top skor Liga 1 di posisi 15 besar. Septian Bagaskara hanya kalah dari 1 pemain lokal di Liga 1 dalam urusan mencetak gol musim ini. Rekan satu timnya di Dewa United Egy Maulana Fikri sudah mencatatkan sebanyak 11 gol. Bersama dengan Dewa United musim ini, Septian Bagaskara menjalani masa terbaik dalam karirnya sebagai pesepak bola. Sebelumnya ia mencetak gol terbanyak di Liga 1 sebanyak 4 gol saja pada musim 2022 hingga 2023 bersama dengan Rans Nusantara. Septian Bagaskara juga pernah memperkuat Timnas Indonesia U23. Pada 2019, ia pernah bermain sekali untuk Garuda Muda. Pada 7 Juni 2019 Septian bermain untuk Timnas U23 saat melawan Timnas Thailand U23 di ajang Merlion Cup.
Patrick Kluivert sendiri sudah melihat pertandingan Dewa United beberapa kali, itu mengindikasikan ketertarikannya dengan bakat pemain kelahiran Kediri, Jawa Timur tersebut. Melihat perjalanan karirnya, Septian memulai karir profesionalnya di klub Persidikab Kabupaten Kediri pada tahun 2016. Setahun kemudian Septian bergabung dengan Persik Kediri. Ia turut membantu Persik meraih gelar juara Liga 3 pada tahun 2018 dan promosi ke Liga 2. Pada tahun 2019 Persik berhasil menjuarai Liga 2 dan promosi ke Liga 1. Septian kemudian dibajak Rans Nusantara FC pada awal musim 2022. Ia memulai debut di Liga 1 pada 23 Juli 2022 saat melawan PSIS Semarang. Pada Mei 2023 Septian diboyong Dewa United. Di sana ia mencetak 7 gol yang menjadikannya sebagai striker lokal tertajam musim ini. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa nama besar lainnya seperti Ramadan Sananta dari Persis Solo, Hoki Caraka, dan Dimas Drajat yang masing-masing hanya mengoleksi 3 gol. Menariknya, meski tidak selalu menjadi pilihan utama sebagai starter di Dewa United, Septian sering berperan sebagai pemain pengganti untuk striker asing Alex Martins. Ketajaman Septian di depan gawang tetap membuatnya menjadi salah satu penyerang lokal yang paling diperhitungkan. Dengan posturnya yang setinggi 183 cm, Septian memiliki keunggulan dalam duel udara dan kemampuan menahan bola yang memungkinkannya menjadi target man efektif. Selain itu, Septian Bagaskara juga memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Septian juga dikenal sebagai pemain yang tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga mengutamakan kepentingan tim. Ia enggan sesumbar soal target gol dan lebih memilih berkontribusi untuk kesuksesan tim secara keseluruhan. Dengan kombinasi kemampuan teknis fisik dan mentalitas yang kuat, Septian Bagaskara terus menjadi aset berharga bagi Dewa United dan sepak bola Indonesia. Septian Bagaskara bisa diandalkan sebagai pelapis bagi Ula Romeni dan juga Rafael Struijk. Martin Paes makin gagah. Resmi. Erspo resmi rilis jersey kiper terbaru timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Paes dipastikan makin menyala. Erspo resmi merilis jersey untuk penjaga gawang timnas Indonesia sebelum duel lawan Australia dan Bahrain. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram resmi Erspo pada 10 Maret 2025. Erspo merilis 2 jersey kiper sekaligus pada hari yang sama. Warna pertama yang dirilis adalah warna kuning. Martin Paes jadi model utama dalam sesi pemotretan jersey kali ini. Penjaga gawang 26 tahun tersebut memang identik dengan 2 warna jersey tersebut selama membela timnas Indonesia. Secara konsep, warna ini cukup mirip dengan apa yang dirilis Erspo pada jersey sebelumnya. Saat itu, Erspo merilis jersey kiper untuk warna hijau, kuning, dan hitam. Kabar ini sekaligus menyempurnakan rangkaian rilis jersey terbaru timnas Indonesia. Sebelumnya, Erspo telah merilis jersey untuk para pemain outfield di lapangan. Bakal ada 2 jersey yang akan dikenakan oleh para pemain outfield. Jersey pertama adalah warna merah yang dirilis terlebih dahulu. Sementara itu, Erspo memilih warna putih untuk jersey kedua timnas Indonesia. Untuk para pemain outfield, jersey juga dilengkapi dengan motif batik yang memperkaya desain itu sendiri. Jersey juga semakin bagus saat dikenakan oleh para pemain. Secara konsep, semua jersey yang dirilis oleh Erspo dipastikan lebih baik dari edisi sebelumnya. Soal debut, Erspo mengkonfirmasi bahwa jersey ini bakal segera debut. Timnas Indonesia langsung mengenakannya pada laga perdana tahun ini. Tepatnya terjadi pada laga lawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga tersebut bertepatan dengan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara saat di kandang sendiri, jersey ini akan debut pada 25 Februari 2025 saat menantang Bahrain di Jakarta. Diharapkan jersey anyar dapat membantu menaikkan kepercayaan diri para pemain agar mampu meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Blak-blakan, media Malaysia akui iri lihat timnas Indonesia umumkan skuad untuk hadapi Australia dan Bahrain sampai bilang begini.
Sebuah media Malaysia tidak menutupi rasa irinya setelah melihat timnas Indonesia mengumumkan skuad jelang hadapi Australia dan Bahrain. Pada bulan Maret ini, skuad Garuda akan melakoni 2 laga lanjutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan menjalani laga pertamanya bersama pelatih baru, Patrick Kluivert, pada 20 Maret 2025 nanti di Sydney dengan menghadapi Australia. Pada 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 2 laga ini akan sangat penting bagi timnas Indonesia yang sedang memperjuangkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Menjelang kedua laga tersebut, akun resmi timnas Indonesia telah mengumumkan 27 nama yang dipanggil pada hari Minggu, 9 Maret 2025 lalu. Ada 3 nama lagi yang akan menyusul, yaitu Dean James, Emil Audero, dan Joey Plupesi yang telah resmi dinaturalisasi pada Senin, 10 Maret 2025 kemarin. Merujuk kepada cara timnas Indonesia mengumumkan daftar pemainnya di media sosial X, Palatau Bola, sebuah media asal Malaysia, menyindir Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Sebab, hingga kini PSSI-nya Malaysia tersebut belum mengumumkan daftar pemain untuk Harimau Malaya yang akan menjalani kualifikasi Piala Asia 2027. Tolong FAM terlambat umumkan daftar pemain, karena sedang berusaha membuat video cantik semacam ini, kata Palatau Bola. Indonesia hari Minggu pun kerja. Kalian masih juga menunggu hari Senin, tambah media Malaysia tersebut. Hingga Selasa, 11 Maret 2025, dini hari WIB ini, FAM masih belum mengumumkan daftar pemainnya untuk laga kontra Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027. Sebagai informasi, Malaysia perlu melalui babak kualifikasi untuk mencapai Piala Asia 2027 setelah gagal menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka berada dalam grup yang sama dengan 2 negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Vietnam dan Laos, selagi 1 negara lainnya adalah Nepal.